Halo semuanya, nama saya Endo Wijaya Kartika dalam rangka PDDUKT PT di bidang penelitian, maka perkenankan saya sedikit sharing mengenai research dan topik research yang saya tekuni sampai sekarang, gitu ya. Jadi pada prinsipnya karena saya dari S1 dan S2 fokus studinya ada di ranah manajemen, maka riset yang saya ambil tidak jauh dari penerapan manajemen. Khususnya fokus saya ada di industri hospitality, ya, yang mayoritas meliputi industri perhotelan, ya baik itu lodging, penginapan yang sederhana maupun yang berbintang di Indonesia, dan termasuk juga di dalamnya industri food and beverage, ya seperti restoran dan kafe, ya yang terkait dengan segala penyediaan makanan dan minuman. Sedangkan secara umum dari sudut pandang keilmuan, ilmu manajemen, kebanyakan mayoritas penelitian saya lebih berfokus kepada perilaku SDM atau perilaku sumber daya manusia atau topik-topik manajerial lainnya yang melibatkan juga peran sumber daya manusia. Ya. Nah, perkenalkan saya menceritakan salah satu riset saya, ya, yang sudah terpublikasikan juga, dan menurut saya anggap itu cukup fenomenal, ya, dan itu cukup memotivasi saya untuk berkarya lebih lagi. Jadi judulnya adalah Learning Orientation, Entrepreneurial Orientation, Innovation and Their Impacts on New Hotel Performance. Ya, evidence from Surabaya. Jadi penelitian yang saya ambil ini adalah penelitian yang dilakukan di Surabaya. Kebetulan saya adalah bagian dari tim. Saya diajak oleh mentor saya, Dr. Thomas Stefanus Kehat, untuk bergabung untuk melakukan satu penelitian khususnya di bidang entrepreneur. Ya. Nah, kemudian publikasi kami ini berhasil dipublikasikan di jurnal aplikasi manajemen yang diterbitkan oleh Universitas Brawijaya pada tahun 2019 yang lalu, ya, pada volume 17 dan edisi yang pertama. Nah, saya sedikit mungkin sharing beberapa inti dari penelitian yang kami lakukan ini. Jadi pada prinsipnya secara sederhana bahwa ternyata di kota Surabaya ini selama kurang lebih tahun 2015, ya, antara 2015 sampai 2017 itu ternyata banyak sekali hotel-hotel baru yang muncul, begitu ya. Dan dari situ juga melihat bahwa bisnis perhotelan ketika itu cukup menjanjikan, sehingga banyak sekali investor-investor yang masih berlomba-lomba mengajukan izinnya untuk mendirikan hotel di Surabaya. Nah, dari sudut pandang akademis kita pahami bahwa setiap perusahaan-perusahaan baru itu pasti dia punya tantangan tersendiri, ya. Dan ketika semakin banyak industri itu pemainnya, ya banyak sekali pemain-pemain baru di sana, otomatis yang namanya kompetisi tidak bisa terelakkan, dan mungkin istilahnya David versus Goliath-nya juga muncul, gitu ya. Jadi Goliath yang sudah established, sudah besar-besar, otomatis dia juga di satu sisi bisa jadi terusik, sehingga juga bisa langsung merasa bahwa ada kompetitor-kompetitor baru yang siap bersaing. Nah, sedangkan di sisi lain di perusahaan kecil ini sendiri, atau bukan perusahaan kecil, perusahaan yang baru saja berdiri, hotel-hotel baru yang sedang baru saja berdiri itu, dia juga merasa terancam karena eksistensinya di bisnis awal-awal juga dipertaruhkan, karena pertama mereka juga harus survive terlebih dahulu. Nah, dari sudut pandang ilmu manajemen khususnya di ranah strategik, memang bahwa setiap perusahaan harus punya strategi, ya, dan yang menjadi satu dasar pemikiran yang kami pakai seharusnya
dari sudut pandang resource base view bahwa setiap perusahaan itu pasti punya satu keunikan yang khusus ya yang bisa dipakai untuk bersaing atau berkompetisi gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa ada satu kapabilitas yang unik dari setiap perusahaan itu yang ketika dia di-trigger dengan maksimal dia bisa meningkatkan kinerja. Ya dan sedangkan eh, beberapa riset menyarankan bahwa salah satu hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan baru ya atau dalam konteks penelitian saya terbaru itu adalah namanya strategic orientation. Ya, ada pemikiran-pemikiran orientasi yang sifatnya strategis gitu ya. Di mana yang sering kita kenal strategic orientation itu ada dua hal yang paling utama yaitu entrepreneurial orientation dan learning orientation ya. Jadi kurang lebih dasar pemikiran kita adalah bagaimana strategi awal yang diterapkan oleh hotel-hotel baru ini yang bisa digunakan untuk bersaing. Nah, salah satu fokus kemampuan bersaing yang kami angkat di sini adalah salah satunya adalah terkait dengan inovasi. Nah, mungkin sedikit gambaran supaya siapa saja paham gitu kurang lebih sebenarnya apa toh entrepreneur orientation, learning orientation, inovasi. Jadi secara bebasnya mungkin saya bisa terjemahkan bahwa orientasi entrepreneur itu kemauan perusahaan atau kemauan organisasi untuk menerima satu kesempatan baru ya mempelajari sebuah kebaruan-kebaruan atau menemukan satu kebaruan-kebaruan dan melakukan implementasi perubahan ya jadi um, kemampuan mencari celah, kemampuan mencari peluang ya kemampuan perusahaan untuk berusaha ya melihat peluang-peluang yang mungkin bisa diambil terlepas dari banyak sekali pesaing-pesaing yang juga merebutkan hal yang sama. Nah, tetapi ketika perusahaan ini sejauh mana dia punya keberanian juga untuk mengambil resiko. Ya, jadi itu yang salah satu yang di kategori entrepreneur orientation. Sedangkan learning orientation sendiri itu suatu kebiasaan ya di dalam organisasi itu ya biasanya terkait dengan karyawannya dan manajemennya untuk selalu melakukan pembelajaran. Ya, inti dari pembelajarannya sebenarnya menghasilkan atau mendapatkan suatu wawasan baru, suatu ilmu baru yang bisa diambil untuk ya itu menggrab peluang-peluang yang ada gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi sejauh mana perusahaan ini menggalakkan seluruh anggota organisasinya untuk selalu melakukan pembelajaran ya karena dengan pembelajaran dia akan mendapatkan wawasan-wawasan baru atau ide-ide baru, terobosan-terobosan baru yang kemudian bisa bermanfaat untuk perusahaan. Nah, salah satu fokusnya di situ adalah untuk menciptakan yang namanya innovation, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru yang terkait dengan produk atau proses bisnisnya di dalam penyampaiannya di hotel-hotel tersebut atau bahkan dari sudut pandang jasa yang diberikan. Nah, pada prinsipnya model yang kami tanamkan seperti ini gitu ya. Dan menariknya ternyata terlepas dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu itu mengatakan bahwa banyak sekali yang membuktikan bahwa entrepreneur orientation dan learning orientation itu bisa secara langsung berdampak terhadap performance ya terhadap kinerjanya. Akan tetapi pada penelitian kami ini ternyata tidak ada pengaruh langsung di antara entrepreneur orientation terhadap performance atau learning orientation terhadap performance. Nah, ternyata yang terjadi adalah dari penelitian kami membuktikan bahwa inovasi itu merupakan satu hal yang kunci ya istilahnya adalah full mediasi ya mediasi penuh jadi untuk bisa meningkatkan performance dengan adanya strategic orientation tidak cukup untuk bisa meningkatkan kinerja secara langsung tetapi dengan adanya strategic orientation yang dilakukan oleh hotel-hotel baru ini dia akan meningkatkan kemampuan inovasinya perusahaan ya termasuk orang-orang di dalamnya dan itulah yang sebenarnya kemudian bisa meningkatkan performance. Nah, hasil ini kami melihat gap di awal sebenarnya bahwa ternyata terlepas dari
penelitian ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru, model ini juga banyak diterapkan, tetapi memang ada beberapa indikasi bahwa kebanyakan, bisnis-bisnis baru atau perusahaan-perusahaan baru itu perlu menciptakan ini semua. Nah, penelitian kami sendiri ini fokusnya adalah di industri perhotelan dan tepatnya hotel-hotel baru, dan ternyata ini salah satu yang cukup mendukung ya, satu hasil yang mendukung juga bahwa menekankan pentingnya inovasi ya. Sedangkan yang untuk sampai sekarang pun kita yakin, kita percaya pun bahwa sekarang yang namanya inovasi masih terus digaungkan, dan itu akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang berusaha rame-rame perusahaan secara aktual berusaha diwujudkan gitu ya. Nah, jadi bagi kami semua, kami menyangka bahwa temuan kami ini juga ya sedikit bisa memberikan kontribusi ya, dampaknya karena kita memberikan satu insight yang berbeda, karena cukup kontradiksi juga karena adanya hubungan yang sifatnya fully mediate ya, fully mediating ya. Nah, tetapi ternyata gitu ya, kami bersyukur sekali bahwa hasil penelitian kami cukup memberikan kontribusi ya, khususnya untuk pengembangan riset selanjutnya. Nah, bagaimana bisa mengetahui di situ? Saya melakukan pengukurannya melalui sitasi ya. Jadi per hari ini ya, tanggal 1 Oktober 2021, saya melihat bahwa penelitian kami ini telah disitasi kurang lebih sebanyak 17 kali gitu ya, oleh penelitian-penelitian lainnya, dan ternyata skalanya juga nasional maupun internasional gitu. Dan yang membanggakan lagi sebenarnya, beberapa yang mensitasi kami itu justru jurnal-jurnal terpublikasi juga di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, ya internasional terakreditasi atau internasional bereputasi. Ya bagi kami, bagi saya pribadi itu suatu kebanggaan ya, karena saya merasa bahwa ternyata dari hasil empiris yang sederhana seperti ini pun dapat memberikan kontribusi, khususnya mungkin untuk menjadi satu pertimbangan untuk para peneliti-peneliti lainnya gitu ya, untuk mengembangkan lebih baik lagi apa yang menjadi dasar ya dari pemikiran-pemikiran kami untuk dikembangkan lagi dengan lebih baik ya oleh mereka-mereka. Nah, kemudian secara keilmuan tadi sudah saya sedikit katakan ya, bahwa topik-topik ini masih digunakan salah satunya untuk pengukuran di perusahaan-perusahaan baru yang ya, dan kemudian inovasi kita tahu juga masih banyak diterapkan juga, dan masih secara akademisi masih selalu diuji coba gitu ya, bagaimana konteks yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dan secara lokalnya sendiri, hasil riset kami dapat memberikan wawasan juga ya bagi para pelaku bisnis perhotelan yang ada di Surabaya khususnya, bahwa selalu ingatkan bahwa inovasi ya, baik itu bentuknya produk, proses maupun jasa, itu akan menjadi suatu hal yang paling utama ya, harus dicari ya, supaya perusahaan bisa bertahan dengan lebih baik dan berkompetisi. Ya khususnya bagi hotel-hotel ya yang baru saja berdiri, untuk dapat bersaing dengan hotel-hotel yang jauh lebih besar. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya untuk terkait dengan penelitian saya, termasuk apa yang saya rasa menarik. Terima kasih and God bless you.